Bagaimana paslon A, paslon B tidak bersalaman, bagaimana saling sentimen, bagaimana ini dan itu dan sebagainya. Dan ini tidak mengedukasi, tidak memberikan nilai positif untuk kami yang menyimak. Kami hanya ingin mendengar bagaimana rencana-rencana para calon presiden, wakil presiden ini ke depan untuk memajukan bangsa ini, menyelesaikan setiap persoalan yang ada di seluruh tapak wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Telah kita ambil misalnya satu contoh debat yang terakhir ini yang menyoal tentang pertahanan khususnya, kemudian isu kepemimpinan global ataupun regional di ASEAN dan sebagainya. Ya, yang kita saksikan itu hanya adu argumentasi, kemudian juga bagaimana setiap argumen ini diperdebatkan dalam konteks debat, ya itu sah-sah saja, tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau kita tarik dalam isu-isu yang lokalnya, dari konteks pertahanannya yang kemudian didetilkan sampai disinggung juga tentang TNI dan sebagainya, saya tidak melihat bagaimana konsep misalnya dalam konteks kesejahteraan, mensejahterakan para prajurit TNI itu seperti apa ketika disinggung. Ya, misal saya tidak melihat ada capres yang bisa menganalisis undang-undang tentang TNI, misal Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 itu kan ada 22 halaman, kemudian tambahan penjelasan jadi 42 halaman, 9 bab sampai dengan kepenjelasan. Tentang kesejahteraan itu ada di bab 2 pasal yang kedua. Kalau kita lihat poin D-nya saja, itu tentang jati diri ya. Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah, nah dari 4 poin, A, B, C, kemudian D, di poin D-nya itu disebut tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, tentara yang terdidik, kan? Tentara kemudian yang dibekali dengan persiapan yang baik. Lalu yang paling menarik itu adalah tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya. Nah ini poin, dan dijamin kesejahteraan. Bila kita melihat pada poin penjelasan setelah bab 9 selesai, ada penjelasan setiap poin. Nah pada poin jati diri ini, bab 2, kemudian poin D-nya, ya, bab 2, kemudian pasal yang keduanya, dan poin yang D-nya, itu tidak ditemukan penjelasan tentang bagaimana mensejahterakan tentara itu. Ketika berbicara tentang politik praktis, ada, profesional, ada, terlatih, ada. Tapi ketika tentara dilarang untuk berbisnis, kemudian dijamin kesejahteraannya, tidak ada sebuah formulasi yang menjelaskan bagaimana pola menjaminnya. Seperti apa? Sehingga dari sifat ini tidak ada kemudian satu realitas yang menjadi keluhan. Apakah rumah dinasnya tidak layak atau belum kemudian mendapatkan rumah dinas? Lebih daripada itu, ketika terjun ke lapangan dan melihat realitasnya, bahkan sangat sedih kita. Para pejuang yang hebat ini, yang bahkan mempertaruhkan nyawanya ketika berangkat mereka ke tempat-tempat penugasan, taruhlah sekarang ke Papua misalnya, tanya berapa bekalnya, bagaimana keadaan keluarganya. Jangan-jangan mereka pun berangkat tidak bisa fokus karena memikirkan bagaimana makan keluarganya, bagaimana pendidikan anak-anaknya. Nah, formulasi apa yang kemudian dirumuskan oleh para capres ini untuk bisa memberikan sebuah harapan yang besar bagi mereka ketika ditugaskan dan sesuai dengan undang-undangnya, mereka tidak berpikir lagi tentang kesejahteraan. Apakah misalnya setiap bagian kodim di wilayahnya diberikan pendampingan dari turunan pasal, misalnya Undang-Undang Nomor 33 misalnya, ya, butir yang ketiga itu, ketika kita mengetahui bahwa bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya itu, ya kan, dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau kita turunkan dari sini misal, ya, diatensikan ada BUMD, diatensikan untuk menemukan sumber air, TNI di level kodim misalnya menemukan sumber airnya, BUMD-nya mengolah menjadi air minumnya, ya, lalu dengan program glokalisasi dihidupkan di wilayahnya, bisa dengan pendampingan ini 50% dari hasil itu lalu diatensikan kepada prajurit-prajurit. Kalau di setiap level kodim ini punya pendampingan seperti ini sampai ke atas, minimal ini bisa membantu kesejahteraan mereka. Kalau kita bicara ingin lebih makro lagi misalnya, abdi negara itu kan ada 3. Ada TNI, ada Polri, ada PNS. Kita tambang punya banyak. Kenapa sebagian tambang itu tidak diolah misalnya untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan TNI? Sisi lain Polri, sisi lain kemudian ada PNS. Dalam konteks anggaran dengan jumlah yang sama, Polri dapat 1 bagian, TNI dibagi 4 bagian lagi. Ya, di situ ditemukan kemudian ada darat, laut, udara, dan juga ada Kemhan satu sisi.